Bicara Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bogorian. Saat ini saya bersama Kepala BMKG, Stasiun Klimatologi dan Geofisika Jawa Barat, Bapak Indra Gustiar. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera Pak Indra. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Diki. Iya. Tadinya kita mau ke stasiun klimatologi Pak di Dramaga, tapi nampaknya Pak Indra lagi di luar nih ya. Iya betul Pak, ada kegiatan di luar nih bersamaan nih. Mohon maaf nih, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa ketemu di kantor kita. Siap Pak Indra. Pak Indra, ini memang yang ingin saya bahas hari ini adalah kondisi cuaca kita, dan memang suasananya sungguh memilukan begitu Pak ya. Beberapa hari terakhir, khususnya Bogor ini kita dilanda bencana hidrometeorologi begitu Pak Indra. Ya. Ya, bahkan sampai timbul korban. Nah, kami nih dari dan awam juga harus tahu ini apa yang terjadi nih, cuaca ekstrim selama sepekan terakhir deh. Ini apa, fenomena apa yang terjadi Pak Indra? Baik, ini pertama sebenarnya BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat itu sudah mengeluarkan rilis perakiraan awal musim hujan di awal September yang lalu ya. Jadi memang sengaja kita sampaikan agak jauh di awal karena kita melihat potensi hujannya yang meningkat di akhir tahun ini. Jadi di Jawa Barat termasuk juga di Bogor itu ada beberapa daerah yang di awal September kita lihat itu sudah masuk musim hujan ya. Sudah masuk musim hujan. Ya, terus itu yang kedua, sekarang itu dari sepanjang 2022 ini memang curah hujan kita relatif lebih tinggi dibandingkan biasanya. Jadi memang ada beberapa faktor pemicu global, La Nina yang berkembang sejak berapa tahun yang lalu, akhir 2019 itu masih bertahan sampai sekarang, itu memberikan dampak peningkatan curah hujan untuk wilayah Indonesia termasuk Bogor dan sekitarnya. Terus tahun 2022 ini kalau La Nina itu tadi ininya fenomena yang berkembang di Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Saat ini ada fenomena yang berkembang di Samudra Hindia yang disebut dengan dipole mode negatif. Nah, ini juga fasenya itu kan semacam sirkulasi beda fase panas dan dingin ya, positif negatif. Nah, ketika dia fasenya negatif seperti saat ini, dia juga memberikan peningkatan curah hujan untuk wilayah Indonesia bagian barat termasuk wilayah Bogor ini. Jadi berdasarkan indikasi-indikasi tadilah kita dalam rilis tersebut memberikan warning atau semacam kesiapsiagaan lah kepada instansi terkait dan juga masyarakat bahwa musim hujan kita di akhir 2022 ini datangnya itu lebih cepat ya di beberapa daerah, dan juga kalau kita bandingkan dengan rata-rata 30 tahunnya itu dia kecenderungannya atau potensinya itu lebih tinggi curah hujannya atau di atas rata-rata. Sehingga apa yang kita rasakan saat ini itu sebenarnya sudah terindikasi dari beberapa bulan yang lalu. Nah, itu yang berikutnya yang terakhir mungkin berkaitan dengan indikasi ini, di awal Oktober kita juga melihat, BMKG melihat itu perkembangan berapa gelombang atmosfer ya, gelombang atmosfer seperti gelombang Rossby, gelombang Kelvin, dan juga MCO ya. Nah, ini fenomena yang juga ketika dia aktif itu menambah curah hujan. Jadi dari skala panjangnya tadi, skala musimnya La Nina, dipole mode tadi memberikan peningkatan curah hujan atau kontribusi hujan yang lebih tinggi di wilayah kita, ditambah lagi kondisi gelombang atmosfer ini yang juga memberikan peningkatan curah hujan yang durasinya lebih pendek. Jadi kalau gelombang atmosfer ini kan kisaran itu hanya dalam beberapa minggu kan, setelah itu dia tidak aktif, nanti akan aktif lagi. Jadi kombinasi atau resultan dari berbagai faktor tadilah yang menyebabkan kita di awal Oktober kemarin merilis kembali, menyampaikan kembali bahwa agar waspada. Jadi ada beberapa rilis yang kita sampaikan di
awal Oktober tanggal 1 atau tanggal 2 untuk seminggu ke depan kita lihat potensinya, dan di akhir periode itu sekitar tanggal 9 kita lihat bahwa ini masih bertahan ya. Jadi sekitar tanggal 8 itu kita update lagi. Jadi masih ada potensinya. Jadi walaupun tidak sepanjang atau sepanjang periode sebelumnya atau setinggi periode sebelumnya di berapa daerah curah hujannya, namun karena akumulasi tadi, kewaspadaan harus tetap dipertahankan. Seperti itu gambarannya, Mas Diki. Iya, mungkin jadi ini adalah kombinasi ya dari fenomena cuaca alam begitu ya, Ya, Pak Indra ya, sehingga menyebabkan hujan dengan intensitas yang tinggi begitu. Iya. Ya, betul. Pak Indra, apakah ini merata di seluruh Jawa Barat, Pak? Tidak di seluruh Jawa Barat, tetapi di sebagian besar Jawa Barat. Jadi khususnya yang bagian barat, Bogor sekitarnya ya, ke bagian tengah, Purwakarta dan Bandung sekitarnya, sebagian Cirebon, tetapi Cirebon tidak setinggi frekuensi di bagian tengah dan barat, dan di bagian selatan, yang mulai dari Sukabumi, Cianjur, Ciamis ya, Garut sampai Pangandaran. Inilah daerah-daerah yang kita lihat potensinya lebih tinggi. Kalau di utara walaupun ada tetapi tidak seintensif atau sekuat yang bagian barat, tengah dan selatan ini, Mas. Oke, Om, BMKG pasti ada klasifikasi begitu Om untuk wilayah-wilayah tadi. Artinya Bogor ini termasuk wilayah yang apa Om? Bahasa BMKG apa Om dengan kondisi saat ini? Sudah siaga kah, level siaga atau bagaimana begitu? Ya, betul, betul. Jadi dari indikasi-indikasi tadi itu kan dari BMKG melihatnya dari sisi cuaca ya. Jadi potensi hujan yang tingginya, dan dalam hal ini BMKG itu juga memanfaatkan kerentanan yang ada di permukaan. Jadi sederhananya seperti ini mungkin. Jadi curah hujan itu bisa saja merata, misalnya kita ambil di seluruh Jawa Barat 100 mm gitu ya satu hari misalnya nih. Tetapi dampaknya di bawah itu bisa berbeda. Ada daerah yang biasa saja dengan curah hujan 100 mm, ada yang longsor, ada yang berbentuk genangan, mungkin ada yang sampai banjir. Ya, itu kan tergantung kepada kondisi di permukaannya atau risiko ya istilah. Jadi peta risiko ini sudah disusun oleh BPBD dan BNPB. Jadi berdasarkan histori bencana, berdasarkan kerentanan di suatu daerah itu, BNPB bekerja sama dengan beberapa instansi itu sudah memetakan untuk seluruh Indonesia sebenarnya daerah-daerah mana yang risiko tinggi, risiko menengah, risiko sedang atau risiko rendah ya. Jadi kita mencoba memproyeksikan potensi hujan tadi ke peta risiko tadi, sehingga dihasilkan ada daerah yang waspada, ada daerah yang siaga ya. Dan kalau untuk wilayah Bogor, Sukabumi ini dari awal Oktober itu kita sudah memasukkannya sebagai daerah siaga, dan itu kita siaga, update dan kita update di tanggal 8 yang lalu. Dan memang kalau kita berbicara ke risiko ini kan sangat tergantung di permukaan nih ya Mas Diki, tergantung kepada kapasitas ya, kapasitas drainasenya misalnya, kerentanan suatu daerah itu, apakah itu daerahnya curam, terus sudah curam mungkin vegetasinya sudah tidak ada lagi misalnya, jadi dengan akumulasi curah hujan walaupun tidak curah hujan ekstrim tetapi curah hujan rendah saja, tetapi berlangsung selama beberapa hari, itu kan sudah bisa menyebabkan longsor. Terus yang berikutnya kan, apakah di daerah itu ada penduduknya, ada penghuninya, itu kan sangat tergantung atau dinamis ya, sangat bervariasi di permukaannya atau di sisi bawah yang menerima curah hujan. Kalau BMKG ini kan domainnya lebih di sisi atmosfernya, bagaimana curah hujannya, potensi iklimnya, anginnya, seperti itu ininya kira-kira Mas Diki gambaran atau ilustrasinya. Iya,
Bapak Pak Indra tadi sudah sampaikan memang domain kita di atas lah begitu ya. Tapi apakah kemudian ada rekomendasi dari BMKG dengan kondisi Jabar, terus kalau kita kerucutan lagi di kondisi Bogor begitu? Yep. Ya, sebagai langkah mitigasi begitu Pak? Ya, jadi setiap informasi yang kita sampaikan mengacu kepada potensi curah hujan ya atau kondisi ekstrim dari cuacanya atau potensi ini, kita itu sudah memperhitungkan dampaknya tadi, tentu dengan memproyeksikan ke peta risiko yang disusun oleh BNPB dan BPBD. Di situ juga sudah ada biasanya rekomendasi apa yang harus dilakukan. Jadi setiap rilis kita di poin terakhir tuh biasanya setelah ringkasan ada berapa rekomendasi ya, misalnya untuk daerah yang kita lihat potensi hujan lebat dan angin kencang, kita mengharapkan di daerah situ kalau ada bangunan yang rentan atau pohon yang agak sudah sudah tua gitu, sudah gampang untuk ambruk atau roboh ketika ada angin kencang, ya kita harapkan bisa dirapikan gitu atau ditebang lebih dulu, seperti itu contohnya ya. Iya. Tapi artinya ada kan sudah disampaikan ada. Begitu ya Pak Indra ya? Oh ya, di setiap ini kita sampaikan Pak. Jadi setiap rilis kita, setiap peringatan dini kita, di samping potensi cuaca ekstrimnya juga poin-poin yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai langkah antisipasi atau pencegahan gitu Pak. Oke. Pak Indra, kita kembali ke kondisi cuaca. Ini ya, Pak. Kondisi ini akan berlangsung sampai kapan, Pak Indra? Baik, jadi kalau kondisi ini kita sekarang baru memasuki awal musim hujan nih. Oke. Jadi bulan September kan, memang kalau hujan itu kan fluktuatif, ada periode dia meningkat, nanti ada periode tertentu dia akan lebih rendah, ya atau menurun gitu. Namun dari sisi ininya kita berada di musim hujan, bahkan baru di periode awal dari musim hujan. Dan kalau kita lihat potensi puncaknya, beberapa daerah memang di Oktober ini adalah puncak musim hujannya. Jadi ada beberapa daerah yang November itu masih tinggi, Desember sudah mulai turun. Tetapi secara umum masih berada di musim hujan sampai Maret atau April 2023. Kalau musim hujan itu kita menggunakan indikasi atau acuan curah hujannya turun lebih dari 50 mm dalam 10 hari. Di dalam 10 hari kita ukur curah hujannya, kita akumulasi, kalau dia di atas 50 mm itu kita definisikan sebagai periode musim hujan. Nah ini yang sekarang, jadi itu tadi dari sisi musimnya. Terus yang berikutnya, kita melihat bahwa faktor-faktor tadi, La Nina, ya, dipole mode, itu adalah fenomena global yang memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jawa Barat dan Bogor ini, itu masih bertahan setidaknya sampai akhir 2022. Sebelum nanti kita lihat kecenderungannya ke arah netral mulai awal tahun 2023. Jadi kita kewaspadaan potensi curah hujan tinggi ini masih perlu dipertahankan sampai akhir 2022 ini. Artinya kondisi seperti 2 hari terakhir, misalkan begitu, itu masih bisa terjadi sampai akhir 2022. Ya. Masih ada potensi terjadi. Kalau yang kondisi terakhir tadi ini kan adalah kombinasi dari fenomena skala panjang, periodenya panjang, bulanan, dengan yang periodenya pendek. Jadi kalau yang panjang itu masih tetap bertahan, La Nina, El Nino itu sampai akhir 2022, bahkan sampai awal 2023 kita lihat dia masih eksis ya. Dan ini juga bukan hanya mulai dari bulan September. Jadi sejak awal 2022 dua fenomena tersebut ada berlangsung gitu. Makanya di tahun 2022 ini curah hujan di wilayah kita itu lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya, lebih tinggi dibandingkan biasanya. Makanya kemarin kita hanya mengalami musim kemarau lebih pendek di bulan pertengahan Juli sampai Agustus ya di beberapa daerah. Jadi singkat musim kemarau kita tahun ini. Yang berlangsung di beberapa hari terakhir
sejak awal Oktober ini adalah kombinasi dari fenomena gelombang periode panjang tadi dengan yang periode pendek seperti gelombang atmosfer tadi. Nah, kalau gelombang atmosfer ini dia fluktuasinya atau durasinya lebih pendek. Jadi bisa kisaran berapa minggu ya sampai berapa bulan dalam siklus dia fluktuasinya. Jadi apakah kondisi ini akan berlangsung sampai akhir Desember? Tentu tidak, yang seperti ini. Nah, ini hanya berlangsung lebih singkat, namun dia nanti akan menurun, tetapi ketika fase aktifnya masuk, itu kan kita melihat atau memantaunya dari gelombang atmosfer yang menjalar dari indikasinya dari Afrika ke Pasifik melalui wilayah kita. Jadi ini durasinya lebih pendek, jadi tidak sepanjang atau sampai akhir 2022 akan seperti ini terus, tentu tidak. Dia akan berfluktuasi, tetapi secara umum dia lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya, Mas. Kondisi curah hujan sampai akhir 2022 ya. Ya, Pak Indra kemarin sudah banyak diberitakan, BMKG pusat juga sudah merilis bahwasanya sepekan ke depan ini kondisi mereka menyebutnya cuaca ekstrim, seperti itu kan Pak Indra? Ya, itu yang kami sampaikan tadi Pak. Iya, betul. Bahwa pertama kita mengidentifikasi dari awal Oktober ya aktifnya. Kita lihat potensinya masih kuat selama 1 minggu. Terus kita update di sekitar tanggal 8 Oktober waktu itu, karena potensinya masih ada. Dan tentu saja update itu tadi mengidentifikasi juga daerah-daerah yang waspada, ya, daerah-daerah yang siaga. Yang kriteria ini berdasarkan kepada potensi tingkat dari curah hujannya. Jadi semakin tinggi curah hujannya, kita di siaga ya, termasuk juga di risiko di permukaannya. Kalau dia curah hujannya tidak setinggi daerah lainnya tadi yang siaga, ya dia masuk waspada. Terus yang satu lagi yang mungkin perlu menjadi perhatian bahwa kalau kondisi kita ini kan sudah basah itu kan sepanjang 2022, ya. Jadi sepanjang 2022 ini sebenarnya sudah basah, kondisinya di atas normal. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang rawan longsor, sebenarnya tidak semata-mata curah hujan ekstrim atau curah hujan tinggi yang bisa memicu dia menjadi longsor, tetapi kondisi tanah atau kejenuhan atau kemampuan dia menampung air itu sebenarnya sudah jenuh ya. Jadi ketika curah hujan mungkin hanya kriteria sedang atau rendah, tapi berlangsung cukup lama, itu bisa saja memicu terjadinya longsor. Apalagi kalau curah hujannya ekstrim. Jadi di situ yang perlu dilihat. Jadi pokoknya kewaspadaannya harus ditingkatkan, dan yang intinya kita lihat agar masyarakat tuh memperhatikan kondisi lingkungannya, Mas Diki, ya. Memperhatikan kondisi lingkungan, karena kan secara lokal itu kan potensi bencananya berbeda-beda ya. Kalau kita lihat kan beberapa kasus di Bogor misal ada longsor yang hanya luasan berapa puluh meter kan, terus ada ada drainase yang cukup berisiko misalnya untuk pengendara motor gitu. Itu kan kondisi-kondisi lokal yang perlu diantisipasi dan perlu kita jaga ya. Kalau untuk orang yang tidak paham atau baru di daerah tersebut gitu Pak. Dan seperti itu kira-kira Mas. Ya, Pak Indra, saya pengen menambahkan yang Bapak sampaikan tadi. Ini juga kan seringkali terjadi longsor di titik-titik tertentu, itu longsor ulangan begitu. Itu hampir setiap tahun terjadi seperti itu. Mungkin BMKG ada rekomendasi, mungkin memang harus relokasi kah ketika kondisinya sudah tidak memungkinkan? Ada rekomendasi yang bisa disampaikan seperti itu Pak Indra? Oh, baik. Ya, kalau yang berkaitan longsor ini memang kita lihat ada beberapa kasus ya yang ketika musim hujan
itu terjadi longsor ya, dan berulang gitu kan. Kita lihat ada beberapa daerah seperti itu. Nah, kalau untuk longsor ini memang ada dua hal yang kita lihat. Pertama adalah kondisi geologisnya di daerah tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan atau dikaji oleh teman-teman kita atau instansi di PPMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Jadi mereka tuh biasanya memetakan jenis batuan di daerah tersebut ya. Dan yang kedua tentu curah hujan. Jadi kalau tadi jenis batuannya itu relatif gampang meluncur gitu ya, gampang terjadinya longsoran, pemicunya curah hujan kan gitu Pak. Jadi ya kombinasi dari itu, dan yang dominan tentu saja dari sisi geologisnya. Jadi biasanya kalau suatu daerah itu terjadi longsor, biasanya ada rekomendasi tuh dilihat dari sisi geologisnya, apakah masih layak untuk jadi hunian gitu daerah tersebut, atau harus direlokasi secara permanen untuk menghindari terjadinya kejadian bencana yang berulang gitu ya. Ya kita lihat ada beberapa daerah di Jawa Barat seperti itu, di Sukabumi, Di di Bogor daerah ada Pak? Bojongkoneng kan. Oh ya, di Bojongkoneng, di Babakan Madang Pak ya. Ya seperti itu contohnya. Itu kan Ya. perlu dilihat dari sisi geologisnya. Karena kalau dari sisi cuacanya, curah hujan tingginya kan merata di seluruh Bogor, tetapi yang longsor kan daerah-daerah tertentu ya. Nah, yang ini dominan atau besar kontribusi dari sisi tutupan lahan atau sisi geologisnya. Ya, artinya memang mungkin kondisi permukaannya juga sudah parah, sehingga Betul. hujan sedang pun bisa saja begitu Pak, berpotensi Pak Indra ya. Ya. Pak Indra, saya pengen menanyakan nih ke Pak Indra, warning informasi yang sudah disampaikan BMKG, apakah kemudian sudah ditangkap oleh pemangku kebijakan di daerah Pak? Dan bagaimana mereka melaksanakannya? Ya baik, jadi selama ini informasi yang disampaikan oleh BMKG, Stasiun Klimatologi Bogor ya untuk wilayah Jawa Barat contohnya, itu kita sampaikan ke instansi-instansi terkait ya, pemerintah daerah. Yang kalau yang terkait dengan kebencanaan ini kan BPBD kan ininya selaku PIC-nya di lapangan yang berada di garda terdepan lah. Jadi informasi potensi tadi kita sampaikan, kita teruskan ke mereka sebagai langkah kesiapsiagaan gitu ya. Terus melalui media massa juga ya, seperti ke berbagai media massa ya yang ada di Jawa Barat, itu kita share juga, dan juga menggunakan kanal-kanal sosial media kita. Jadi kalau kita melihat, kita mencoba memanfaatkan seluruh jalur-jalur atau kanal-kanal di mana informasi itu bisa sampai ke masyarakat terdampak, seperti itu Mas Diki. Dan itu dari sisi diseminasinya ya. Kita juga dalam meningkatkan literasi kepada masyarakat, kita juga melakukan beberapa kegiatan yang langsung ya, dalam bentuk peningkatan pemahaman yang kita sebut dengan sekolah lapang. Ada sekolah lapang iklim, ada sekolah lapang cuaca untuk nelayan, ada sekolah lapang gempa ya. Dan tujuannya ini kan memang kita coba memilih lokasi yang paling rentan, yang bisa dijadikan sebagai lokasi pelaksanaannya, sehingga informasi itu langsung kita sampaikan ke masyarakat, walaupun dengan jumlah peserta yang terbatas ya. Harapan kita ini menjadi pionir di masyarakat. Jadi pemahaman yang mereka dapatkan secara langsung dari BMKG, bagaimana cara menerjemahkan informasi, bagaimana cara membaca informasi, bagaimana melakukan langkah-langkah langkah-langkah adaptasi atau mitigasi ya berdasarkan informasi tadi, bisa mereka tularkan ke masyarakat sekitarnya. Seperti itu ininya, masih usaha-usaha yang kita lakukan. Ya memang ini masih belum mencapai semua lapisan masyarakat kalau yang dalam bentuk usaha literasi BMKG ini ya, karena karena berbagai keterbatasan, tetapi kita sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan seperti tadi.
agar informasi yang kita sampaikan itu bisa dipahami dengan benar dan juga bisa mengambilkan mereka bisa melakukan langkah-langkah adaptasi atau langkah-langkah di lapangan yang juga sesuai gitu. Ya, baik. Baik. Pak Indra, mungkin ini pertanyaan terakhir tapi kemudian pertanyaan yang paling penting begitu ya. Yep. Pak Indra, ini cuaca ekstrim yang kombinasi tadi yang beberapa hari terakhir ini, akankah ada puncaknya dalam satu pekan ini atau dalam beberapa kurun waktu, kemudian kapan? Baik, memang dari sisi gelombang atmosfer tadi yang periodenya pendek, kita melihat bahwa aktifnya itu dari awal Oktober sampai pertengahan Oktober ini ya, jadi sampai sepekan ke depan seperti yang dirilis oleh BMKG, gitu kan. Namun demikian kita juga harus melihat faktor lokalnya. Jadi berbeda, walaupun gelombang atmosfernya itu cukup luas daerah yang terjadinya, tetapi ada juga pengaruh dari topografi, misalnya daerah gunung kan, terus daerah yang lebih datar gitu ya. Itu juga ada faktor yang berperan di situ. Tetapi kita melihat bahwa saat ini dari awal Oktober kemarin sampai saat ini adalah termasuk fase tinggi-tingginya nih, Mas Diki. Fase, oke. Ya, fase tinggi-tingginya, fase intensnya ya. Dan kalau kita mengikuti siklusnya, itunya dalam sepekan ke depan dia kan sudah, mungkin berapa hari ke depan kan sudah mulai menurun tuh, mulai menjalar ke arah timur ya. Kalau itu adalah MCO. Namun kita harus antisipasi lagi nanti karena siklusnya MCO ini kan dia mengelilingi bumi. Jadi saat ini dia berada di daerah kita, masuk ke Pasifik, nanti menjalar balik lagi ke Afrika ya, masuk Samudra Hindia, nanti masuk lagi ke daerah kita. Siklusnya seperti itu yang kita amati. Oh, ada kemungkinan datang lagi di kapan, Pak Indra? Oh iya, ini dia datang dia itu siklusnya yang mengelilingi bumi, Pak Mas Diki. Jadi ketika musim hujan, ketika dia aktif, hujannya menjadi lebih periode yang tadinya sudah musim hujan, hujannya menjadi lebih tinggi ketika dia aktif ya. Di musim kemarau pun ketika dia aktif, yang biasanya kita tidak mendapatkan hujan, tiba-tiba berapa hari kok hujannya tinggi gitu. Seperti itu ini Pak. Jadi dia itu mengamplifikasi hujan yang terjadi baik itu di musim hujan maupun di musim kemarau. Iya. Ini jadi informasi ini. Jadi sekarang yang kita kan sudah di musim hujan, ya tanpa dia ada tanpa gangguan itu pun sebenarnya kita sudah merasakan hujan yang tinggi ya, yang sering hujan tiap hari. Apalagi dia datang dan pasti aktif dari gelombang-gelombang tadi, sehingga hujan kita teramplikasi diperkuat gitu ya, jadi lebih tinggi dibandingkan biasanya. Baik, terima kasih wawancaranya Pak Indra Gustiar, Kepala BMKG Stasiun Klimatologi dan Geofisika Jawa Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, makasih Mas Diki. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Siap. Nah itu saya cut dulu tadi Pak Indra. Pak Indra. Yep. Aku tadi sebenarnya mau nanya itu, dan itu menarik sih maksud saya. Tapi Pak Indra sudah sampaikan. Jadi ini kan yang perlu kita ini Pak, bagi awam adalah cara membaca, memahami, kemudian menindaklanjuti peringatan BMKG, informasi BMKG. Karena kan kalau yang BMKG bagikan ke teman-teman wartawan, kalau menurut saya sih terlalu ribet untuk dibaca awam, Pak. Gitu, Pak Indra. Pak Indra masih ada? Oh, udah mati ya? Udah nggak ada ya? Belum. Oh. Tapi nggak ada itunya. Nggak ada suara juga. Ya udah stop aja nggak apa. Gue telepon aja. Ya stop aja.
Kasih tisu dong, ambil tisu dong.